Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang diksi, mata kuliah penyuntingan. Perkenalkan, saya Ria Febriansa Susranto Putri, NPM 2018-2150-0519, dan nanti ada dua teman saya yang melanjutkan memperkenalkan diri dan melanjutkan mempresentasikan tentang materi diksi. Yang pertama, ada hakikat diksi. Diksi ialah pilihan kata. Menurut Arifin, halaman 28 terbitan bukunya 2008. Maksudnya, setiap orang, khususnya masyarakat akademik, dituntut untuk dapat memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu atau pada situasi tertentu. Pilihan kata merupakan suatu unsur bahasa yang sangat penting, baik dalam dunia mengarang maupun dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya, ada penerapan kata. Sebuah kata dikatakan baik apabila tepat arti dan tepat tempatnya. Saksama dalam dalam pengungkapan, lazim, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Menurut dari buku Arifin, halaman 37 terbitan tahun 2008. Artinya, penerapan kata harus disesuaikan dengan kaidah ejaan yang berlaku, umum, dan memiliki arti yang tepat dan disesuaikan dengan situasi dan tempatnya. Saya akan memberikan contoh beberapa penerapan kata yang sesuai dengan diksi bahasa Indonesia di kalangan masyarakat ini. Seringkali kita salah mengucap perbedaan dari pukul dan jam. Saya memberikan contoh bentuk salahnya dari pukul dan jam. Perkuliahan penyuntingan dilaksanakan 2 jam sejak jam 1 siang hingga jam 3 sore. Bentuk benarnya yaitu perkuliahan penyuntingan dilaksanakan 2 jam sejak pukul 1 siang hingga pukul 3 sore. Berdasarkan kedua contoh tadi yang saya jelaskan, kita dapat membedakan perbedaan kata jam dan pukul. Kata jam digunakan untuk menjelaskan jangka waktu atau durasi, dan sedangkan kata pukul digunakan untuk menjelaskan waktu. Yang pertama, kalimat pertama, perkuliahan penyuntingan dilaksanakan 2 jam sejak jam 1 hingga jam 3 sore. Terdapat bentuk salahnya dari jam 1 siang. Bentuk benarnya yaitu pukul 1 siang hingga pukul 3 sore. Selanjutnya, kesalahan pembentukan kata. Kurangnya pengetahuan tentang kaidah-kaidah pembentukan kata dalam bahasa Indonesia kerap kali menimbulkan kesalahan-kesalahan pembentukan kata di lingkungan masyarakat kita saat ini, baik secara lisan maupun tulisan. Berdasarkan fenomena tersebut, sangat diperlukan yang memadai mengenai kaidah-kaidah dalam bahasa tersebut. Penanggalan awalan atau imbuhan meng. Penanggalan imbuhan meng pada judul berita dalam surat kabar diperbolehkan. Namun dalam teks beritanya, awalan meng harus eksplisit. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari awalan imbuhan meng dalam bentuk salah maupun bentuk benarnya. Dalam bentuk salahnya, kalimatnya, Menpora umumkan pembekuan PSSI tadi malam. Bentuk benarnya, Menpora mengumumkan pembekuan PSSI tadi malam. Kalimat salahnya terdapat dari kata umumkan. Yang benar, imbuhannya mengumumkan. Jadi awalan imbuhan meng terdapat sebelum kata umumkan. Selanjutnya, peluluhan bunyi C. Kata dasar yang didahului dengan bunyi atau huruf C sering kita jumpai atau hilang apabila mendapatkan imbuhan meng atau peng. Padahal menurut Arifin,
dalam halaman 40 terbitan 2008, pada dasarnya bunyi C tidak luluh apabila mendapatkan awalan meng. Saya akan memberikan contoh bentuk salah dan bentuk benarnya. Dalam bentuk salahnya, kalimatnya seperti Ocit sedang menyuci sepeda. Lalu bentuk benarnya, Ocit sedang mencuci sepeda. Dalam kata bentuk salah, menyuci peluluhan bunyi C dalam imbuhan awalan meng itu tidak luluh C-nya. Maka yang benar adalah mencuci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Fauzi Ahzaroh, NPM 2018-2150475. Nah, saya akan melanjutkan dari presentasi yang sudah disampaikan oleh Ria, yaitu pada slide kelima, mengenai penyengauan kata dasar. Nah, penyengauan kata dasar itu apa sih? Jadi, penyengauan adalah proses, cara, perbuatan menyengaukan bunyi atau ujar. Itu merupakan suara yang diucapkan melalui hidung, seperti yang dihasilkan oleh orang yang sedang influenza atau sedang flu. Nah, gejala penyengauan ini terjadi pada awal kata dasar. Nah, kita ini sering menemukan penggunaan kata-kata dengan bentuk yang salah, seperti mandang, nyubit, nyolek, nyukur, nyesal, dan lainnya. Nah, gejala tersebut pada dasar merupakan pengaruh atau kebiasaan ragam lisan yang diaplikasikan dalam penggunaan ragam tulis. Nah, akhirnya percampuran antara ragam lisan dan ragam tulis menimbulkan suatu bentuk kata yang salah dalam pemakaiannya. Nah, imbuhan meng dan peng terhadap fonem K, T, S, dan P. Lalu, selanjutnya, saya akan membahas tentang padanan kata yang tidak serasi. Apa sih maksudnya? Jadi maksudnya itu adalah pemahaman yang kurang memadai mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Seringkali kita menemukan penyepadanan kata yang seharusnya tidak dipasangkan dalam suatu kalimat atau dalam satu kalimat. Pasangan yang kerap kali muncul seperti karena, sehingga, maka, apabila maka, untuk, maka, meskipun, tetapi, kalau, atau maka. Dan kata walaupun dan tetapi. Pemasangan kata tersebut dalam sebuah kalimat pada dasarnya tidak diperlukan. Oleh karena itu, bentuk baku untuk mengganti padanan itu adalah dengan memilih salah satu dari kata yang telah saya sebutkan tadi. Nah, dalam satu kalimat dan tidak boleh memasangkan keduanya, jadi harus dipilih salah satu. Nah, ini contoh bentuk yang salah. Kalimatnya seperti ini. Karena modalnya terbatas, maka Sutarya mengurungkan niatnya untuk berwira swasta. Nah, sedangkan bentuk yang benar itu, karena modalnya terbatas, Sutarya mengurungkan niatnya untuk berwira swasta. Ini salah satu contohnya lagi yang benar. Atau ya, modalnya terbatas, maka Sutarya mengurungkan niatnya untuk berwira swasta. Seperti itu. Jadi harus bisa membedakan kalimat yang tepat untuk dijadikan sebuah kalimat agar tidak boros kata atau memberikan makna lain pada kata. Nah, selanjutnya dari Arifin dan Tasal mengemukakan bahwa pembentukan kata dalam bahasa Indonesia sebenarnya mengikuti pola yang rapih dan konsisten. Kalau kita perhatikan dengan sesama, bentukan-bentukan kata itu memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain. Nah, yang tadi saya bilang itu mengenai penggunaan kata simpulan, keputusan, penalaran, dan pemukiman. Gitu. Nah, yang tadi saya bilang itu kan memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain. Ini maksudnya yang pertama itu, kata kerja yang mendapatkan imbuhan meng akan mengalami perubahan makna.
yaitu melakukan suatu aktivitas atau verba yang aktif. Yang kedua, kata kerja yang mendapatkan imbuhan peng akan mengalami perubahan makna, yaitu pelaku aktivitas. Yang ketiga, kata kerja yang mendapatkan imbuhan peng-an akan mengalami perubahan makna, yaitu proses. Yang keempat, kata kerja yang mendapatkan imbuhan itu merupakan perubahan makna, yaitu dari hasil kata yang sudah disebutkan tadi. Nah, untuk itu teman-teman tolong dimengerti lagi dalam menulis ataupun dalam berkata agar tidak menimbulkan makna-makna lain gitu. Dan selanjutnya akan disampaikan materinya oleh teman saya bernama Dias. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Syifa, yaitu pola yang harus diperhatikan dengan baik. Yang pertama, ada kata kerja yang mendapatkan imbuhan ber akan mengalami perubahan makna, yaitu melakukan sesuatu aktivitas. Yang kedua, kata kerja mendapatkan imbuhan peng akan mengalami perubahan makna, yaitu pelaku. Yang ketiga, kata kerja yang mendapatkan imbuhan per akan mengalami perubahan makna, yaitu menyatakan sesuatu hal. Ada tabel pembentukan kata pemukiman dan penalaran. Kata kerjanya tani, tinju, silat, gulat, nalar, mukim. Verba aktifnya menjadi bertani, bertinju, bersilat, bergulat, bernalar, dan bermukim. Pelakunya yaitu petani, petinju, pesilat, pegulat, penalar, dan pemukim. Halnya yaitu pertanian, pertinjuan, persilatan, pergulatan, penalaran, dan pemukiman. Bentuk jamak dalam bahasa Indonesia. Pemakaian sehari-hari seringkali terjadi kerancuan penggunaan kata bentuk jamak dalam bahasa Indonesia. Menurut Arifin dan Tasai, bentuk jamak dalam bahasa Indonesia dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bentuk jamak dengan pengulangan kata yang bersangkutan. Yang kedua, bentuk jamak dengan penambahan kata bilangan. Yang ketiga, bentuk jamak dengan penambahan kata bantu. Yang keempat, bentuk jamak dengan menggunakan kata ganti orang. Ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti, menurut Arifin dan Tasai. Ungkapan yang bersifat idiomatik terdiri atas 2 atau 3 kata yang dapat memperkuat diksi di dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya, silakan.